semuanya, welcome to the very first episode of Ultra Unbox, podcast dari Ultra Voucher yang akan mengajak kalian untuk lebih dekat dengan berbagai cerita, proses, dan insight di balik berbagai profesi dan industri. Di episode perdana kali ini, kita akan membahas sedikit tentang insight of corporate marketing design bersama salah satu narasumber kami, yaitu Mas Rian. Halo Mas! Terima kasih sudah hadir di episode perdana Iya, Ultra Unbox ini. sama-sama. Jadi sebenarnya di episode pertama ini kita mau ngebahas lebih detail lah tentang gimana sih ide dari sebuah campaign itu bisa muncul. Dan sebenarnya kan graphic designer itu kan nggak hanya satu, ada yang dari segi corporate dan juga dari freelance itu juga ada. Nah, mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Rian, kira-kira tuh perbedaannya apa sih? Dan mungkin sebelum kita cerita-cerita, Mas Rian boleh perkenalkan dulu kali ya, kayak Oke. Mas Rian tuh gimana awal karirnya dan gimana awal berkecimpungnya sampai sekarang bisa berperan sebagai graphic dan motion designer di Ultra Voucher. Oke, semuanya halo, nama saya Rian Satrio. Di Ultra Voucher, saya sebagai graphic design. Oke, kenapa memilih graphic design? Kayak sebenarnya dulu tuh kecemplung sih. Dulu tuh kerjanya bisa dibilang yang kerja banget, yang salah ngetik segala macam. Walaupun sekarang tetap di laptop ya. Tapi sempat akhirnya switching karir jadi graphic design karena dulu sempat bantuin teman. Awalnya sempat bantuin teman ngedesain-desain ala kadarnya banget lah. Akhirnya sampai sekarang kecemplung banget gitu sih. Oke, jadi sebenarnya pengalaman Mas Rian itu digain dari beberapa pekerjaan yang Mas Rian ambil lah ya. Jadi ada beberapa soft skill yang bisa Mas Rian gather, terus dilanjutin jadi pekerjaan full time Iya, kurang sekarang. lebih gitu sih, betul. Nah, itu ada perbedaannya nggak sih Mas di awal? Mas Rian kan yang sebelumnya kerja sebatas fokusnya pakai Excel, terus tiba-tiba harus ngavisualisasi sebuah ide, sebuah brief. Itu momen apa sih yang ngebuat Mas Rian mikir, oh ternyata graphic design itu nggak semudah yang orang-orang kira ya? Gitu, ada nggak sih momen-momen kayak gitu Mas? Pasti ada ya. Paling berasa adalah nyamain ini sih, nyamain selera. Soalnya kalau ngomongin graphic design atau apapun yang berhubungan dengan seni apapun gitu, kayaknya selera orang tuh ini ya. Beda-beda. Benar, apalagi menurut kita nih yang udah buat, kayaknya udah oke nih begini nih. Ternyata kliennya atau bosnya, enggak nih kayak saya kurang, ini kayak fontnya gedean atau misalkan apa gitu. Kayak sih memang dari situ sih ininya apa perhambatan, bukan hambatan ya, bisa dibilang challenge Momennya sih. lah ya, Iya, fasenya. betul. Nah itu kayak masih inget nggak Mas, kayak itu pas momennya pas lagi ngerjain project apa atau to-do list apa dari atasan atau kayak either itu di pekerjaan sebelumnya apalagi freelance atau gimana tuh? Mungkin yang bisa banget di apa berasa banget challenge waktu itu kerja kantor pertama kali sebagai graphic design. Oke, Itu full time. betul full time. Full time. Jadinya pernah banget satu project, nggak satu project lah, satu brief bisa revisi sampai 12 kali gitu. Wow, Itu kayak banyak juga ya. dan Itu ngerjain project atau enggak sih emang sebenarnya daily to-do list aja gitu? daily to do list aja, emang Oke. bodoh banget aja waktu Nah, pada masanya ya, kayak belum bisa ngebaca apa kesukaannya si bos atau belum bisa ngebaca kemauannya klien lah bisa dibilang. Jadi kayak satu brief aja tuh bisa 12 kali revisi. Dan waduh, kayaknya tuh jatuhnya lebur ya Mas? bener, lembur buat satu brief doang kayaknya terlalu Iya, ini ya. kayaknya over deh. Biar kayaknya Gitu. sih baik di bosnya kayaknya waktu itu ya. Hmm. Jadi mungkin dia masih ngasih kesempatan deh buat saya gitu sebagai graphic designer, dan alhamdulillah ini berarti tahun ke-8. Wow, Sebenarnya nggak, bisa. kalau graphic design 8 tahun kayak masih inilah ya, masih bocah banget Oh, gitu. jatuhnya itu sebentar lah ya kalau Iya, 8 sebentar tahun. banget sih sebenarnya. Nah, kalau awalnya tuh gimana sih Mas? Kayak dari 8 tahun pengalaman itu sampai sekarang jadi grafik dan plus motion designer di Ultra Voucher. Oke. Itu awalnya kerja berapa tahun di mana? Apakah emang itu jadi graphic designer staff dulu atau jadi intern dulu atau kayak gimana Mas? Dulu memang kecemplungnya langsung sebagai staff ya, belum ada apa bimbingan. Bisa dibilang memang kantornya juga nggak yang gimana-gimana banget ya pada waktu itu ya.
Jadi memang sama-sama belajar banget di kantor yang Si sebelumnya. growing bareng ya. Jadi masih ya 12 revisi kayaknya masih oke lah. Ya udah masih kayak bisa ditoleransi, ya udahlah kayak Betul. gitu. Kan saya kalau 12 revisi kan besok terima kasih ya nih, besok udahan dulu. Cuma dikasih makasih Iya benar. gitu. Iya, abis itu mulai dari situ akhirnya belajar dari beberapa teman yang akhirnya sama-sama graphic design juga, saling ngasih input kayak referensi biasanya cari di sini, terus Mood bener mood apa. board, terus belajar color palette, color psikologi warna segala macam kita juga belajar. Akhirnya alhamdulillah Ultra Voucher bisa mau menampung saya sampai saat ini gitu Wow, sih. pasti dong kayak kalau pengalamannya udah 8 tahun dengan Mas Rian kayaknya udah banyak platform Lumayan, sih yang udah lumayan. dikuasain sama Mas Rian. Oke, menarik banget sih Mas. Oke. Jujur denger cerita dari awal ternyata eh, apa namanya nggak semuanya itu mereka yang jadi graphic designer itu awalnya emang kuliah desain gitu, kuliah desain Betul. yang di kampus ternama. Ternyata ada contoh nyata nih seperti Mas Rian Contoh yang tidak dipatut iya, yang ternyata dia nge-gain soft skill atau ilmu lainnya itu dari kerjaan sebelumnya gitu dan itu that's why itu penting banget ya kita kalau masih muda pasti harus banyak melakukan atau gain banyak experience gitu either dari magang atau freelance atau yang lain jadi bisa kayak Mas Rian nih Wah, gitu jadi full time graphic and motion designer. Oke. Nah kan tadi kita udah ngobrol nih dari awalnya Mas Rian bisa berkecimpung di dunia graphic design. Mungkin kita sekarang mau ngomongin prosesnya kali ya Mas. oke. Kayak kan biasanya di sebuah perusahaan tuh kayak of course di company atau di brand or anything itu pasti punya campaign lah ya gitu. Hmm, Setiap quarter itu ada campaign. Terus campaign itu pasti involvementnya juga dari banyak divisi atau dari staff lainnya. Nah, ini gimana sih Mas? Biasanya kan di sebuah company atau either itu brand, itu kan pasti ada sebuah campaign ya. Nah, itu prosesnya gimana sih Mas? Boleh jelasin nggak sih kayak biasanya tim desain kayak Mas itu nerima brief aja, langsung eksekusi atau biasanya kalian ikut info sama tim marketing untuk brainstorming tentang campaign-nya? Oke, kalau biasanya kalau saya sendiri biasanya langsung dapat brief draft satu bisa dibilang ya. Oke. Jadi kayak graphic design, terus copywriter, teman-teman dan lainnya tuh biasanya kita rumbukan lagi. Kita ngomongin visualnya mau kayak apa, warnanya mau kayak apa. Biasanya kalau udah momen corporate biasanya turunan warnanya tuh nggak jauh-jauh dari warna corporate. Misalkan Udah kalau ada Ultra Voucher guidelines-nya ya. betul, Oke. Ultra Voucher tuh misalkan hijau ya, Iya, terus kan Ultra Voucher hijau. hijau putih. Dengan dan kayak gitu kita bisa nentuin misalkan temanya lagi F&B, F&B-nya mau bawa misalkan burger gitu ya. Nah, burgernya ini visualnya mau seperti apa segala macam itu memang harus rumbukan lagi sih. Habis itu baru masuk proses visualisasi atau langsung editing seperti itu sih. Jadi sebenarnya kayak ada brief atau guidelines yang di-receive dari tim marketing yang udah punya apa objektif lah kayak ini campaign kita maunya kayak gini visi misinya. Terus nanti dari tim desain mungkin rumbukan lagi sesama tim lainnya gitu mungkin dengan tim sosmed juga yang akan mirroring. Terus baru diskusi mengenai teknisnya lah ya gitu. Nggak yang kayak color palette, mood boardnya, kayak gitu-gitu ya. Iya betul. Tapi kalau kayak gitu biasanya Mas Rian kayak dan tim lainnya tuh approval lagi gitu nggak sih Mas? Pasti Ke sih. tim marketingnya apa kayak approvalnya sekedar sama atasan aja? Biasanya kalau kita ngebawa brand campaign misalkan kalau di Ultra Voucher sendiri kan biasanya ada terbagi dua campaignnya, ada yang untuk B2B, ada yang untuk B2C. Nah biasanya kalau yang B2C memang tiering untuk revisi sorry untuk approvalnya memang nggak banyak sih. Jadi langsung ke tim campaigners itu sendiri udah oke, udah boleh naik segala macam. Kalau untuk biasanya untuk campaign B2B itu yang mungkin banyak layernya tuh. Jadi karena B2B juga Karena mungkin ada user juga ya bener, buat user atau
atau klien juga ya. Mhm. Jadi kayak harus as perfect as Mereka possible. betul, kayak gitu sih. Apalagi untuk campaign yang besar banget, kayak misalkan kalau weekly campaign ya udahlah ke apa, di-approve dari tim sosmed atau tim campaign itu sendiri udah oke. Tergantung tergantung pokoknya occasionally juga ya tergantung, campaign-nya itu sebesar apa, terus Iya, berapa banyak audiens yang diajak gitu. Dan ini akan nge-involve klien atau iya, partner dari perusahaan itu atau enggak, kayak gitu ya betul. berarti ya? Biasanya timeline-nya berapa lama sih Mas, kayak kalau campaign yang misalkan, tentang campaign, kerjasama gitu dengan salah satu partner Ultra Voucher Mhm, gitu-gitu. Atau kayak yang tebak skor kemarin oh kayak gitu. betul. Itu biasanya emang campaign-nya bisa sebulan atau berapa lama sih, Mas? Macem-macem ya, ada yang cuman seminggu ada yang sebulan, bahkan waktu itu tahun lalu kita sempat bikin, campaign UVGC raffle. Jadi Oke. itu bener-bener berapa bulan, 9 bulan kayak lebih Wow, dari lama banget. bener, betul, habis itu kita bikin Ultra Voucher Festival untuk di akhir, periode kita apa namanya, nge-gather semua data si raffle itu untuk Mhm. bikin satu event yang wah banget gitu. Itu ada sih, jadi kayak 9 bulan. Festif banget ya, jadi Bener, kayak bener-bener itu loaded banget ya. betul. Kelihatan sih capeknya Ah, sampai sekarang. Ya, jadi ternyata, dari cerita Mas Rian tadi, sebuah campaign itu ternyata banyak banget proses proses layering dan juga approval-nya dan berbagai rumbukannya lah, nggak cuma bener-bener brief terus dikerjain terus selesai guys. Ternyata banyak banget juga yang harus di approve, banyak banget yang harus di reset, banyak banget yang harus dikerjakan lah gitu. Nah tadi kan kita udah bahas nih Mas mengenai prosesnya. Nah mungkin aku pengen tahu sih pendapat mhm, Mas Rian nih, kalau sebenarnya kan graphic designer kan nggak boleh semata-mata kayak ya udah skillnya jago desain aja, jago Adobe Photoshop aja, Illustrator, Canva or anything. mhm, Nah tapi kan sebenarnya dari brief-brief yang diberikan sama stakeholder atau peer dari divisi lain kan Mas Rian harus punya skill untuk menangkap informasi. oke. Nah, menurut Mas Rian, informasi apa sih yang menurut Mas Rian penting nih? Kayak, wah kalau informasi ini ditangkap, ini pasti objektif campaign-nya dapat gitu. Oke, biasanya lagi-lagi, kalau ada briefing gitu, kita rumbukan lagi, Mm-mm. terus ditanya kayak misalkan, campaign kayak tahun lalu deh, kayak campaign Hmm. yang besar banget itu yang UVGC itu, Level. raffle itu sebenarnya tujuannya apa sih gitu ya. Akhirnya ketemunya, mau mempromokan atau mau biar UVGC ini tuh lebih dikenal gitu kan. Awareness lah ya. Iya, segala macam. Berarti, apa nih kebutuhannya, kayak misalkan di kartunya harus ada desain apa yang benar-benar bisa bikin kita tuh tertarik, Eye "Oh ada catching, nih." harus eye catching. Iya, Nah, gitu-gitulah. makanya hijau kan, hijau. Bener, kalau kalau tahun lalu malah warnanya biru, Oh, itu biru ternyata heeh, guys. warna biru. Oke. Jadi, itu juga melalui psikologi warna juga tuh, kalau Oh, kenapa biru, kenapa, harus oh ada ada ya kayak gitu psikologi mhm, warnanya. betul. Karena apa namanya, bisa dibilang warna hijaunya si UV ini, kalau dipecah gitu ya, jadi warna hijaunya itu ada biru dan kuning. Oh, percampuran ya, Bener, percampuran dari biru dan kuning itu bisa mhm, jadi hijau. betul. Jadi Makanya kemarin ngambil make turunan dari biru dan kuning iya, tersebut. Oke, betul. Jadi menarik ada banget. warna birunya, terus ada aksen warna kuningnya yang Oke. bisa bikin menurut saya sih kayak ke-highlight gitu ya, dengan font yang sedemikian rupa lah ininya, Wow. kurang lebih gitu sih. Cara nangkap informasi dari teman-teman marketing itu biasanya kalau kata Mas Rian dari ngelihat visi misi atau tujuan campaign-nya itu awareness. Kalau misalkan awareness kita cari color palette yang eye catching ya Mas. Betul, Gitu yang cerah-cerah lah. Jadi orang tahu langsung nengok oh ini produknya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan dari brief-brief gitu. Nah, biasa kan yang umum tuh ada revisi lah ya. mhm, Kan pasti kalau revisi karena apa? Karena briefnya nggak jelas. bisa juga. Nah, bisa juga. Tapi dari brief-brief yang abu-abu atau kurang nggak jelas gitu, cara Mas Rian ngatasinnya tuh gimana sih? Kayak
nanya orang, nanya ChatGPT, atau kayak Oh iya. ya udah emang pas lagi rumbukan sama divisi lain langsung tanya aja atau berusaha untuk nge-fight creativity Mas Rian gitu. Oke, Hmm, kalau saya sendiri biasanya, apalagi sekarang udah zaman-zamannya AI ya, eh, malah menurut saya AI sekarang sangat kebantu. Ini mungkin banyak juga yang nggak sejalan dengan pemikiran saya. iya, Kayaknya banyak, takutnya menghambat ya. benar, kayaknya banyak orang yang bilang, oh AI ini malah bahkan bisa menggantikan pekerjaan Hmm, kita 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 orang lah gitu. Tapi kayak kalau menurut saya AI udah helpful banget ya. helpful dan sebagai tools aja sih. Wow. Malah jadinya bisa banget yang dari benar-benar dari scratch kita lagi bisa dibilang buntu banget. Kita nggak perlu nyari mood board inilah ya, kita tuh Mm-mm. tinggal prompting aja Prompting walaupun kebutuhan campaign-nya apa, terus langsung benar, dikasih. walaupun memang hasilnya begitu lah ya. Kalau AI itu Hmm, kelihatan banget lah. Jadi memang harus ada tacap banyak sana sini. Eh ya habis itu lagi-lagi memang kalau dibutuhkan untuk hmm, diskusi lagi memang harus banget kayak kita nih desain seperti ini nantinya apalagi kalau ngomong dengan brief yang kurang jelas gitu ya. oke. Misalkan, Maksudnya apa ya? Kasih iya gitu ya. gitu. Saya mau buat ini dong desain yang bagus gitu. Desain yang Oh, bagus tuh apa ya? Kayak saya mau bikin nggak misalkan contohnya, spesifik ya. desain yang bagus tuh banyak banget variabelnya gitu. Gimana cara ngebuat bagus? Nah itu memang harus ditanya lagi. Tapi kitanya juga nggak udah ngasih. Kita ada ini nih A B C D kayak misalkan ya. Mana nih yang menurut kliennya tuh yang suka seperti apa gitu. Hmm, Memang oke. harus ada Dan advokan sih. sebenarnya kayak kadang ada berhubungan sama taste juga sih Mas ya. Iya, itu lagi. Kayak ya walaupun Mas Rian sendiri itu punya dan harus ngefollow Hmm, brand guidelines dari perusahaan, ya tetap at the end of the day ada taste juga gitu iya. kan yang menentukan gitu. Oke, menarik banget sih sebenarnya ini percakapannya karena aku benar-benar nol banget pengalamannya tentang graphic design Oh, oke. gitu. Jadi banyak banget nih insight-insight dari Mas Rian ternyata nggak segampang itu yang aku lihat-lihat di Instagram Ultra Voucher ya Waduh. gitu. Nah, kan tadi kita udah bahas nih mengenai briefnya lah, timelinenya lah, terus apa namanya awal karir Mas Rian lah. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin kerjaan lah ya Mas, Oke. kalau kerjaan apapun itu pasti ada tantangan. Mm-mm. Dari tadi kayaknya kan kita bahas lebih banyak tantangan kan kayak gitu kan, lebih banyak cukup banyak nih tantangannya Lumayan, nggak lumayan. 8 tahun itu kayaknya nggak mudah deh. 8 tahun kayaknya sampai di titik jadi kerja di Ultra Ultraviolet kayaknya nggak gampang kan ya Mas. Iya, lumayan. Nah itu tantangannya apa aja sih Mas bekerja sebagai Creative design. graphic designer, especially di corporate settings gitu. Oke. Oke, tantangannya sih sebenarnya Mm-mm. banyak, mungkin ya, banyak yang belum kalau kerja desain, Mm-mm. eee, tidak secepat itu gitu loh. Jadi Oke. misalkan, eee, ini sedikit curhat jadi enggak Oke, sih. gak apa-apa Mas. Keluarin semua di sini Mas. Jadi kayak misalkan, brief hari itu, harus jadi hari itu juga, misalkan memang Biasanya H plus berapa ininya biasanya sih kerja? saya kasih bufferingnya H+1 sudah jadi. Hmm. Walaupun memang idealnya karena pekerjaannya juga banyak ya, ininya, Ada daily BAU-nya juga kan sebenarnya betul, di ada luar antriannya lah bisa antriannya. dibilang, betul. Tapi memang akhirnya karena lagi-lagi nih bisa jadi nggak tahu kesalahan atau benar ya. Jadi memang harus kalau dari saya sendiri apapun yang dikasih hari itu saya usahakan memang hari itu juga selesai. Oke. Sebenarnya walaupun akhirnya lembur-lembur lah apa segala Hmm. macam memang akhirnya ada tantangan seperti itu sih banyak yang masih menganggap kan tinggal Harus ini tinggal cepat itu kan gitu. tinggal di input ke Canva kan tinggal Iya gitu nyuruh lah. gitu kan. Bener sebenarnya kurang Kan lebih tinggal pakai color palette yang ada iya. gitu. Ini teman-teman saya bukan gimana-gimana ya. Punten. Tapi Punten. kurang lebih itulah. Tapi Oke. ke sekarang-sekarang kayaknya orang udah banyak yang aware, Iya sih. terus jadinya juga eh ngasih briefnya juga nggak yang tega lah bisa dibilangnya. Jadi
oke deh nggak apa-apa, 3 hari jadi bisa jadi nggak 3 hari mas segala macem, kok bisa aman ya. Oke, kadang masih tektokan juga ya sama yang Mm-mm. ngasih brief atau yang ngedelegate kerjaannya Iya gitu. betul. Mungkin salah satu tipsnya juga kayaknya yang aku lihat jadi graphic design tuh harus ini juga ya, harus pinter speak out gitu. Kayak Oke. kalau nggak bisa 3 hari, 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari jadi 7 hari gitu kali ya mas. Iya, Gitu. sebenarnya itu yang skill yang belum saya punya sampai Oh, sekarang. malah dia nggak bisa. Tapi itu menurut menurut Mas Ren kayak gitu penting nggak? Kayak harus Penting berani banget speak sih, up. bener. Penting banget karena memang karena kalau orang yang bisa speak up itu adalah orang yang ngerti dirinya sendiri menurut saya. Oke. Jadi kayak dia nggak maksain dirinya sampai segimana dirinya Dia bisa nggak push to the limit lah ya. benar Dia bisa, sebenarnya. dia tahu apa yang harus diprioritaskan. Hmm, Terus gimana cara dia nyusun skala prioritas tersebut biar kerjaannya bisa kelar betul. gitu. Ya saya belajar juga sih itu. So, nggak apa-apa Mas, tapi dari cerita-cerita tadi Mas Rian kelihatannya udah mulai ini kok udah bisa memanage Udah, pekerjaannya dengan baik. amin. Kelihatan lah dari campaign-campaign dan Wah, hasil-hasil desain ultra voucher yang luar biasa. waduh, oke, Nah, oke. tapi dari tantangan tadi kan masih general banget tuh Mas. Hmm, Kayak menurut Mas Rian momen yang kita coba lebih spesifik oke. lagi. Kita coba lebih spesifik kayak ceritain dong Mas kayak tantangan dan momen campaign ultra voucher apa sih yang paling bikin Mas Rian lembur, bikin Hmm, Mas Rian kayak aduh capek tapi ini kayak ngedevelop Mas Rian banget sih gitu. Apa kemarin atau kapan gitu. iya lagi-lagi kemarin banget ya yang Di VGC Revel. betul bikin travel. Jadi walaupun dibantu sama waktu itu kita apa hire hire Vendor. agency juga, Oke. hire agency sorry, hire IO. Oke. Yang di situ IO juga banyak macamnya kayak untuk grafiknya ada segala macam. Memang bisa dibilang kita gontok-gontokan sama waktu. Kita juga nggak bisa dibilang nggak bisa tidur lebih cepat lah karena kayak logonya situ sendiri jadi saat itu juga. Jadi gue Logo butuh untuk apanya nih Mas? logo di Logo acara untuk acara Ultra Future Ultra Voucher Festival. Festival. Jadi gue butuh logo segala macam bla 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 sama IO-nya udah dibilang gitu. Ya udah, logonya kayak apa kita nggak tahu. Oh nggak ada briefnya. Nggak ada briefnya. Jadi kayak apa ya enak itu benar-benar kayak ya udah tumpahin aja semuanya terus Lembur tuh Mas. pasti. Wow. Itu kalau Lembur misalnya bisa sampai jam berapa sih Mas kalau boleh tahu? lembur bisa sampai jam berapa? Kayak semalam-malamnya 11, 12 mungkin ya. Tapi kayaknya itu nggak seberapa dibandingin teman-teman yang lain kayaknya sih. Maksudnya kalau kalau bicara kreatif agency bisa nginep-nginep lah. Betul. Teman-teman kreatif tuh Mantap ya. iya bisa inilah bisa sampai begadang-begadang banget gitu. Tapi berarti kalau misalkan lagi ada project besar kayak kemarin UVGC Raffle Hmm. sama Ultra Voucher Festival, itu pasti ada bantuan dari agensi dan berarti Mas Rian ngedelegate kerjaannya ke agensi atau gimana sih Mas? Sebenarnya udah dibagi porsinya. Oke. Kalau untuk desain yang sangat internal kayak ultra voucher banget, memang Mm-mm. kita yang megang. Contohnya? Misal kayak logo, terus flyer, Oh, oke. apapun pernak-pernik di tembok Collaterals gitu bener. ya. Lalu kalau panggung, misalkan untuk panggung, Mm. pernak-pernik panggung segala macem, itu memang ada IO-nya sendiri, Oh, desainernya yang lagi. event yang berhubungan sama eventnya Betul. gitu lah ya. Gitu. Tapi kalau yang diposting di sosmed, yang di apa mungkin LinkedIn atau kayak nanti kayak kita editing KOL gitu lah ya. Itu memang Itu harus dari dari internal. internal ya, nggak bisa langsung ditumpahin semua ke Iya, vendor ya. bener. Kan soalnya ada tipe beberapa perusahaan yang memang pakai agensi atau pakai vendor terus kayak ya udah langsung terima jadi gitu kan. Ada juga sih banyak. Kayak gitu. Wah, menarik, menarik, menarik. Banyak banget nih berarti sebenarnya tantangannya Mas Rian. Lumayan. Apalagi kalau lagi kerjain campaign luar biasa lah ya Mas. Oke, selain tantangan internal, kan pasti ada tantangan eksternal nih Mas. Oke. Tadi sebenarnya aku mau nanyanya tentang AI. Oh gimana? Kan kalau ya kita udah tahu lah ya AI kan pesat banget, udah banyak banget platform dan berbagai tools yang muncul nih, GPT, cloud,
apalagi ya banyak banget deh. Banget. Banyak banget kayak kalau nggak salah di Canva atau Photoshop, di Udah Adobe ada. tuh juga udah bisa Tuh. AI based kan. Nah, tadi tuh aku mau tanya pandangan Mas Rian tuh sebenarnya gimana sih dengan kemunculan AI ini? Tapi kan Mas Rian sendiri kan pakai AI ya. Iya. Itu tuh platform dan toolsnya apa sih Mas yang dipakai? Oke. Kalau AI sendiri biasanya memang kedengarannya ini ya, remeh gitu ya. Tapi Ya, GPT menurut saya lumayan powerful ya. Karena untuk nge-generate aset, misalkan seperti icon 3D yang bisa dibilang kalau di situs lain berbayar gitu ya. oh itu dia bisa Mas nge-prompt terus dia Betul. nge-generate Nge-generate icon-icon yang kita yang mau gitu. sebenarnya Mas mau, tapi sebenarnya kalau di website lain itu bayar. Betul. Wow. Dan mungkin karena begitu juga saya kepikiran kayaknya orang-orang yang jualan 3D icon di sana juga kayak bisa jadi pakai AI gitu kan. Makanya saya nyebutnya AI sekarang ya bukan rival lah ya. Malah Bukan AI menurut kompetisi, saya adalah pendukung. tools, bener. Support banget buat teman-teman desainer lebih tepatnya ya. Tapi makainya juga kayak jangan plek-ketiplek. Misalkan kalau Mau desain prompting udah gitu ya. jadi sama AI-nya udah langsung post gitu. Oke, nggak bisa ya kayak gitu berarti. Kalau menurut saya sih belum bisa karena lagi-lagi belum dapat apanya ya feel manusianya gitu ya. Kayak pernah lihat nggak sih Mbak kayak di sekarang tuh udah lagi modelnya AI yang di rumah makan. Jadi misalkan ada Oh, foto Indomie tapi bentukannya tuh oke. gimana gitu ya. Terlalu HD atau gambarnya tuh sangat AI gitu ya. Yang nggak sesuai, nggak terlalu humanize lah ya, Iya, itu gitu. nggak bisa disalahin juga sih memang karena mungkin dari pihak desainer dan apa namanya percetakannya juga minim literasi penggunaan AI segala macam kita juga nggak bisa nyalain Nggak juga bisa sih. ya. Cuma kayaknya kalau di pekerjaan sehari-hari Mas Rian, kalau untuk bener-bener semuanya ngeimplementasiin segala pekerjaan dengan AI, kayaknya nggak wise juga ya Mas. Bener. Gitu Walaupun hasilnya nggak apa-apa. juga, walaupun nggak apa-apa, Walaupun nggak tapi apa-apa. kayak mungkin menurut Mas Rian kayak ini bener gak sih kalau insting manusia sama AI itu beda kan Iya betul. sebenarnya. Jadi sebenarnya nge-generate hasil desainnya nggak se-align, nggak bakal selain itu sama brief yang diberikan Iya, gitu. karena AI itu ngebaca dari seluruh apa gambar di muka bumi ini gitu ya. Dia hanya ngambil gambar yang paling bagus menurut dia. Iya betul. Jadi itu yang dia pecah jadi beberapa gambar menurut si AI. Jadinya mungkin kelihatannya sama tuh dari desainnya AI yang ini. Misalkan terus ada warung makan dengan desain AI Itu yang kan perspektifnya berbeda lah ya, perspektif robot dan betul. manusia. Memang harus ada Gitu. sentuhan manusianya sih kalau menurut Iya saya. sih. Jadi berarti sebenarnya menurut Mas Rian kalau dari penggunaan AI itu bukan hal yang menghambat lah ya, Bukan. gitu dan bukan sebuah rival atau kompetisi yang akan menggantikan pekerjaan kita atau pekerjaan Mas Rian sendiri sebagai graphic. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak gitu. Nah, tapi kalau ngomongin itu, ngomongin AI lagi, sebenarnya kan Mas Rian nggak ngerasa itu kompetisi nih atau menghambat. Tapi Mas Rian, menurut Mas Rian, skill apa sih yang harus dimiliki seorang graphic dan motion designer yang menurut Mas nggak akan bisa digantiin lah sama AI? Oke. Pertama adalah taste ya. Taste. Taste. Rasa desainnya itu sendiri gitu. Kayak apa? eh kayak kelihatan banget kalau AI itu sangat apa bisa dibilang artifisial banget gitu walaupun kita juga ngerjainnya ceplok-ceplok nambahin apapun kelihatannya juga nggak nyata cuman tetap manusia gitu. Kayaknya sih yang nggak Taste perlu lah ya. dibutuhkan taste itu satu. Terus kedua kalau yang mungkin nggak akan bisa digantikan oleh AI adalah ini sih apa namanya Kesabaran. Enggak. kalau kesabaran kan udah sabar. Semuanya lah ya. Lu sabar ya. Dengerin curhatan lebih sabar ya. Iya. Dia bisa Relate. pernah curhat ya di AI. Sering. Oh sering siap. Ya. Oke. Lebih mengerti AI apa guru BK? Nah kan itulah. Jadi kemana-mana. Oke. Lanjut Mas. Yang kedua skillnya adalah menurut saya lagi ya
apa namanya, kalau ini mungkin editor, lebih ke video editor ya. Dia tuh bisa cut to cut, videonya itu tuh lebih, apa ya, bisa dibilang tuh lebih manusiawi lah. Lebih smooth? Enggak. Kalau smooth, enggak juga karena AI bisa jauh lebih smooth. Iya sih benar. Apa ya, misalkan dialog A ke dialog B, pemotongannya itu pas banget gitu kalau menurut saya ya. Kalau misalkan itu dari manusia lah ya, Hmm, lebih lebih conversation-nya lebih itu flowy lah ya. iya, Kalau AI kan kayak robot banget lah iya gitu. mungkin ya, gitu sih. Terus apa lagi Mas? Yang ketiga deh biar Oke, pas. yang ketiga ya, Tadi kan taste, terus kedua tadi apa? mungkin itu soft skill bisa dibilang ya. Iya ya soft skill. Terus yang ketiga, hmm, yang nggak bisa digantikan oleh AI. Setelah pesan-pesan berikut. Nah, harusnya idenya. Udah kali ya segitu aja. Udah kali teman-teman. Oke, nah itulah em, berbagai soft skill yang sebenarnya nggak bisa digantikan secara keseluruhan oleh AI menurut Mas Rian. Oke, kita udah banyak banget nih Mas sebenarnya ngobrol tadi tantangannya, tantangan internal, gimana caranya Mas Rian nge-manage level kreativitas Mas Rian sambil memenuhi ekspektasi dari tim lain gitu loh. Oke, Dan tanpa mengubah corporate brand guidelines gitu. Jadi tantangannya sebenarnya lumayan kompleks, lumayan berat, dan diisi oleh berbagai pekerjaan overtime gitu lah ya Mas. Nah oke, jadi kalau tadi kita udah ngebahas tantangan internal dan eksternal juga. Nah mungkin boleh ini nggak sih Mas dikasih apa namanya teaser sedikit. Mas Rian tuh sebenarnya pekerjaan setiap harinya tuh daily to do list pipelines-nya tuh seperti apa sih Mas? Kayak dari datang terus to do list-nya apa aja, Oke, weekly meeting tuh ngapain, oke. terus biasanya tiba-tiba ada project tuh bulan apa gimana tuh Mas? Biasanya kalau daily-nya datang di kantor biasanya langsung ngecek brief. Di situ Hmm, teman-teman sosmed atau teman campaign udah ada tuh. Udah oke. masukin briefnya tiap harinya untuk sosmed, untuk di apps segala macam. Oke, habis itu kita biasanya, oh saya di sini juga nggak sendiri biasanya. Oke, ada Ada timnya siapa aja? desainernya ada dua di sini, saya dan Ibu Sali namanya. Ibu Sali. Betul, karena sudah ibu-ibu ya. Oke, Oh, berarti graphic design. mohon maaf Ibu Sali, ini dia bukan aku. Jadi kami berdua yang mengolah desain-desain dari Ultra Voucher. Sama-sama grafik Betul. and motion designer. Iya, betul. Oke. Oke, jadi habis kita bagi-bagi porsinya masing-masing, terus Kebanyakan siapa tuh Mas biasanya? rata. Oh rata, Betul. 50-50 ya? 50-50. Nah, jadi harus gitu guys, 50-50 ya. 50-50. Jangan lupa, jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang. Iya, betul. Nah, pokoknya kita saling backup aja lah. Kita kalau Oke. kerja di di marketing kita biasanya keroyokan aja. Misalkan Oke. gue ngerjain yang A ya, oke gue yang B berarti Oke. gitu-gitu lah kita tumpuk-tumpukan. Mm-mm. Oke, habis itu biasanya kalau ada weekly kita present apa aja dalam seminggu kita udah ngerjain apa aja. Dalam satu minggu ada campaign apa aja kita present. Terus ya Biasanya ada berapa sih Mas? Sorry motong. oke. Biasanya ada berapa tuh Mas kayak campaign yang di present di saat weekly tuh kayak kalau lagi ngerjain Mas Rian lagi ngerjain 2 atau Mbak tadi Mbak Mbak Sali Sali itu lagi ngerjain 3 apa gimana tuh? Apa eh, berbarengan satu campaign dipresentasikan bareng-bareng? biasanya gitu. Biasanya kalau apalagi udah di dekat penghujung bulan, biasanya udah kelihatan semua tuh campaign apa Apa yang aja tuh udah. Mas? Campaign yang lagi dikerjain deh. Sekarang Oke. apa? Kalau sekarang lagi Nenis Dennis Pavilion. Pavilion. Lagi Nenis Pavilion tuh lagi diskon berapa ya? Ada nanti di apps, boleh dicek teman-teman. Dicek ya guys. Oke. Nah, itu adalah campaign paling barunya dari marketing nih di akhir bulan ini. Dan biasanya setiap bulan ada sekitar 4 mungkin nih campaignnya. Wah, banyak juga ya. Lumayan. Berarti Ada kayak 4. dari campaign itu Hmm. Mas Rian tuh kayak ngerjain logonya apa kayak oh nanti kan si Nenis bakal ngeluarin diskon misalkan sebanyak 50% Hmm. during end of month gitu, Ya. end of month. Nah, Mas Rian berarti ngerjain desain untuk Instagramnya kah gitu kah atau gimana? Betul, biasanya buat yang pasti udah untuk Instagram, feed dan story, terus Instagram Victory. untuk aplikasi, banner aplikasi itu biasa ada 2, Splash dan Home.
Jadi Dashboard yang di aplikasi itu ya? iya, jadi kalau buka Ultra Voucher biasanya ada yang splash screen tuh yang muncul tuh apa aja tuh ininya. Itu kerjaan Mas ya? Nah, itu saya dan tim dan Mbak Sali ini yang ngerjain biasanya Oke. gitu. Habis itu ada macam-macam. Uh, Kalau untuk di sosmednya sendiri biasanya apa Yang teksnya copywriting? copywriting kebetulan dibantu sama tim sosmed Oke. gitu. Jadinya alhamdulillahnya di sini Alhamdulillahnya dibantu dengan tim sosmed ya bener. guys. Jadi Dia kayak udah capek gitu dari jelasin kerjaan dia karena kayak banyak ternyata. lumayan, tapi masih Lumayan. Berarti masih mau nambah nggak? terima kasih. Terima kasih. Oke, kurang lebih itu sih. Terus. Wah, Jadi banyak juga ya Mas. lumayan. Ada 4 campaign dalam 1 bulan, terus dari hulu ke hilir lah ya, dari aplikasi sampai sosmed juga kita Platformnya berarti emang ya udah Instagram, Instagram, TikTok, aplikasi betul. Ultra Voucher apps. Iya, kadang kalau misalkan di LinkedIn juga butuh, bisa kita bikinin juga agar mirroring gitu kan, seperti itu. Oke, keren. Oke lah, keren banget cerita-cerita dari Mas Rian ini. Mungkin sebelum kita, sebenarnya belum sih Mas. Oh, belum. Aku sebenarnya mau minta Mas Rian, terima kasih banget udah bercerita dari awal mengenai insight of corporate marketing design. Ini udah bener-bener insight banget guys. Insightnya udah bener-bener daging banget nih. Udah daging banget. Sebelumnya mungkin aku mau minta Mas Rian kasih kesan pesan dan juga pesan yang bisa Mas Rian berikan nih. Mungkin kan audiens kita ada yang fresh graduate, yang mungkin mau jadi kayak Mas Rian di 8 tahun lagi, gitu kan, yang mau jadi graphic design atau mau jadi even nggak harus di corporate, mau jadi freelance juga. Pesannya apa sih Mas buat mereka, harus belajar apa aja kayak gitu, ada nggak, boleh disampaikan mungkin? Kayaknya sih untuk teman-teman, apalagi bisa dibilang teman-teman Gen Z sekarang tuh udah sangat kreatif. Mantap. Wow, parah. Itu sih saya benar-benar apresiasi banget deh. Apalagi kayak desain-desain yang sebenarnya tuh desain kalau bisa dibilang berputar. Kayaknya tuh itu lagi gitu kan ya. Kayak ini balik lagi ke zaman-zaman Y2K bisa dibilang. Wow, tahu dia Y2K. Naik gila ya, berarti naik gila. Kayak bisa dibilang fashionnya pun kan kayak malah jadi throwback. Ininya. Nah itu kan lagi dipegang banget sama Gen Z nih. Betul. Itu keren banget lah. Mungkin pesan-pesannya adalah terus belajar aja, terus cari tahu apapun tentang yang kamu suka aja deh. Jadi nggak perlu mengkotak-kotakan kayak gue tuh sukanya gotik gitu ya. Nggak usah kelompokin ya. Kayak sih menurut saya sekarang udah hajar aja, masuk aja semuanya, nanti cobain aja lah ya semuanya. Benar, nanti akhirnya nemu kok taste-nya, nemu kok ininya. Mantap. Oh gue ternyata sukanya ini, walaupun jadinya lumayan tahu semuanya lah, walaupun nanti ending-endingnya gue lebih sukanya style desain yang A gitu. Jadi kayak menurut saya pesannya ya dilahap aja semuanya lah. Kalau satu lagi Mas, kalau ada Gen Z kan biasanya penyakitnya kan insecure ya. Biasanya kan graphic design itu kan kayak banyak nih, takutnya kayak baru belajar terus insecure, ini hasil desain gue orang suka nggak ya, taste-nya. Tipsnya apa tuh Mas biar pede aja? Itu memang penyakit kebanyakan desainer. Nah, itu gimana Mas cara deal with-nya? Ya bisa ngerjain kayaknya ini kurang ini deh, kurang ini. Kan biasanya banyak kan yang kayak gitu. Yang lumayan bikin lembur sebenarnya. Nah, itulah. Jadi kalau menurut saya feeling pertama aja yang diikutin menurut saya. Jadi semakin lama dilihat desainnya, semakin banyak plot hole kalau di film lah ya. Ini kayak kurang ini. Itulah. Jadi misalnya kalau udah kayak film gue udah bagus sih ke segini nih, kasih aja kayak dulu. ada yang kurang. Nah, kalau didiemin lagi tuh, makin kurang seminggu gak kelar. Jadi intinya feeling pertama aja ya. Feeling pertama aja diikutin dulu. Trust your own guts aja ya. Keren gitu. Keren itu deh advice-nya buat teman-teman audiens atau Ultranian. Nah, sebelum kita closing, kita mau main game. Game yuk Mas. Ya. Nah, jadi aku mau main game. Biasanya nanti untuk di episode selanjutnya juga ada This or That. Jadi nanti aku kasih
Misalkan coffee or tea, coffee gitu. Nanti kayak Mas Rian langsung jawab aja cepat. Ya, Mas Rian aja yang jawab. Aku nggak. Nanya aja. Aku nanya. Siap. Kan hostnya. Terima kasih. Oke, udah siap Mas? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Photoshop atau Illustrator? Photoshop. Minimalis or bold design? Minimalis. Desain pakai data atau intuisi? Intuisi lagi. Ya, itulah. Deadline mepet atau revisi berkali-kali? Cepat, deadline mepet. Oke, lebih cepat selesai. Statis atau motion design? Statis. Oke, desain digital atau fisik? Digital deh. Oke, mood board dulu atau langsung explore? Langsung explore. Nah, itu berantakan dia. Work from office atau work from home? Yes. Ya, WF. Oke, lu seru. Di tengah-tengah guys, dia masih mau menyelamatkan karirnya. Kopi atau teh kalau lagi kerja? Kopi atau teh? Kayak teh deh. Teh? Iya. Berarti no kopi ya? Iya. Kecuali kerjanya sampai jam 3 pagi. Kecuali ada yang beli kopi, kita sih minum aja ya. Oke, keren. Itu dia pembahasan kita dan game kita dari Ultra Unbox yang pertama. Terima kasih, thank you so much Mas Rian. So, itu dia pembahasan kita dari Ultra Unbox episode pertama tentang Insight of Corporate Marketing Design. Terima kasih teman-teman audiens dan Ultranian udah nonton dan semoga pembahasan tadi bisa memberikan insight untuk para audiens. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ultra Voucher dan follow Instagram @ultravoucherofficial untuk nantikan episode selanjutnya. See you Ultrania!